Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, nah itu potongan kalimat dari bukunya Farid Esak. Dan kita tidak usah nyari di mana sih Pak ada yang tidak adil itu. Di sekeliling kita pasti ada. Realitas di mana kita hidup hari ini dicirikan oleh penindasan, kemiskinan, eksploitasi terhadap alam, bumi, dan manusia. Kalau kamu bingung eksploitasi di mana Pak? Cari sekelilingmu pasti ada. Di seluruh dunia ada eksploitasi terhadap alam, terhadap bumi, dan juga terhadap manusia. Perjuangan antar kelas pasti ada. Dan oleh ketiadaan komitmen jenis apapun kepada Allah Sang Pemelihara, orang melakukan semua kejahatan tadi, semua penindasan tadi, semua kezaliman tadi, menunjukkan dia tidak komitmen sama Allah. Menunjukkan dia tidak sadar bahwa ada Allah. Menunjukkan dia tidak ingat bahwa hidup ini sementara. Dia di dunia ini bukan untuk menyenangkan dirinya sendiri, tapi dia punya tugas untuk membuat dunia ini tertib, damai, adil. Jadi kehilangan komitmen. Itu ciri realitas kita hari ini. Penindasan, kemiskinan, eksploitasi, perjuangan kelas, dan lenyapnya komitmen. Lebih dari 2/3 umat manusia sengsara karena mereka merasa di dasar sistem. Kita menyebutnya di bawah garis kemiskinan. Itu tidak cuma di bawah. 2/3 orang ada di dasar malahan, nggak cuma di bawah. Kalian ini mungkin termasuk yang mending loh ya. Mungkin di atas kalian bisa santai-santai ngopi-ngopi. Kalau ditanya makan apa besok pasti makan. Tidak ada kan yang bingung besok makan apa. Paling kalian mikirnya bukan besok makan apa, tapi besok makan di warung mana itu. Levelmu kan itu. Tapi saudara-saudaramu banyak yang di dasar itu pertanyaannya besok bisa makan apa enggak. Oke, sengsara. Yo, yang nasibnya baik sekali 2 kali ketemu stasiun TV terus masuk TV. Terus banyak yang nyumbang. Terus disyuting sambil nangis-nangis. Terus kan biasanya kan itu 1-2 tapi masih jutaan yang seperti itu. Masih banyak anak kecil, masih banyak janda-janda, masih banyak yang harus kita tolong. Oleh karena itu, pertama-tama yang diubah bukan 1 persatu ditolong. Atau 1 orang, 2 orang yang ditolong. Tapi strukturnya yang harus diganti. Sistemnya yang harus diubah. Maka kita perlu jihad. Jalurnya paling gampang apa? Agama. Oleh karena itu, ayo katanya Farid Esak, mari kita merumuskan pemahaman agama, pemahaman Islam yang menggarap ini. Yang bisa melepaskan orang dari kemalasannya, kemiskinannya. Melepaskan orang dari ketertindasannya. Jadi secara sengaja kita tafsirkan agama ini sebagai jalan untuk mewujudkan keadilan. Itu maunya Farid Esak. Ada sih, saya potong kalimatnya tentang, ada yang mengatakan bahwa penindasan berada dalam takdir kita. Ada orang yang bilang, Pak itu kan takdirnya Pak. Dalam hidup ini kan memang wajar. Ada yang kaya, ada yang miskin. Aturannya memang begitu. Masa harus sejajar kaya semua Pak? Apabila penindasan berada dalam takdir kita, maka pembebasan juga merupakan takdir kita. Tidak ada yang nyuruh kita meratakan semua manusia biar tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada. Yang kita cuma disuruh berjuang mewujudkan keadilan. Apakah keadilan itu nanti wujud apa enggak, bukan urusan kita. Itu urusannya Allah.
Jadi kalau kemiskinan itu kita bilang takdir, perjuangan juga takdir. Kita ditakdirkan oleh Allah untuk berjuang. Kita ditakdirkan oleh Allah untuk membela fuqara masakin. Meskipun mungkin secara sunatullah tidak mungkin bisa habis, ya tidak mungkin. Tapi tugas kita berjuang. Sama kayak kalian belajar, tugasmu belajar. Paham apa tidak paham, bukan urusan kita. Yang penting belajar. Tugasmu bekerja, kaya atau tidak bukan urusanmu. Tugasmu itu kawin, nanti dapat anak apa enggak kan bukan urusanmu. Iya kan? Kita kan mampunya sampai level kawin. Jadi apa enggak ya? Lo kan bisa bayi tabung, Pak. Lo bayi tabung juga sukses apa enggak kan bukan tergantung manusia juga. Jadi wenang kita kalau bahasa Jawanya, kemampuan kita hanya sampai level usaha. Termasuk usaha pembebasan ini. Enggak usah mikir, ala Pak diperjuangkan seperti apapun ya mesti tidak sukses. Yang dilawan orang besar-besar. Tidak masalah siapa yang nyuruh harus sukses. Yang penting kamu sudah berjuang sesuai kadar kemampuanmu. Allah sudah menilai sampai di situ. Jadi tidak usah pakai alasan takdir. Kamu berjuang juga takdir. Kayak yang sering saya ceritakan itu loh. Kalau orang maling alasannya takdir bahwa dia maling, kalau dia dikeroyok orang kampung, dikeroyok itu juga takdir. Jadi tidak bisa kita beralasan takdir. Iya sih menurut Allah hidup kita A sampai Z itu ada skenarionya. Cuma yang tahu skenarionya kan cuma Allah, bukan kita. Yang ngerti nasib kita seperti apa kan cuma Allah, kita tidak tahu. Tugas kita berusaha agar baik. Apa bisa berubah Pak yang sudah ditakdirkan? Bisa. Buktinya apa? Kita disuruh berdoa. Kita disuruh berusaha, itu kan berarti bisa. Makanya rukun iman itu kan nggak cuma beriman pada qadha, tapi juga beriman pada qadar. Qadha itu ketetapan Allah sejak zaman azali di Lauhil Mahfuz. Kalau qadar itu kan intervensi Allah dalam kehidupan ini. Kalau hanya qadha saja, skenario zaman azali saja, nanti sama kayak yang dituduhkan orang barat, bahwa Allah itu kayak tukang bikin jam. Jamnya selesai terus ditinggal. Sudah bekerja dengan hukumnya sendiri. Tidak. Allah juga intervensi. Allah juga terlibat terus dalam hidup kita. Makanya kita disuruh berdoa. Kita disuruh berusaha. Kita tidak boleh putus harapan. Karena Allah bisa intervensi. Mungkin jatahmu sebenarnya tidak terlalu cakep, tapi kamu berdoa terus, tirakat terus Allah kasihan, kasih lebih cakep dikit lah kasihan. Bisa, makanya tidak usah pesimis, karena Allah intervensi. Allah tidak nganggur dalam tanda petik ya. Jangan dibayangkan bahwa Allah itu sudah dikasih sunatullah sekarang nganggur santai-santai di kantornya misalnya, tidak begitu. Allah terlibat, Allah hadir anytime. Kita saja yang sering tidak sadar atau tidak mau sadar bahwa Allah hadir. Kita gampang galau, gampang kecewa, gampang sedih, gampang ngamuk. Itu menunjukkan kamu tidak yakin kalau Allah itu ada dan hadir. Kita punya Allah, tidak usah segitunya sumpek, tidak usah segitunya galau. Tenang saja. Jadi ada Allah, berjuang saja, tidak usah takut macam-macam. Hasilnya serahkan lagi pada Allah sambil berdoa, minta hasil yang terbaik. Kalau rasanya belum terbaik, itu mungkin ditunda oleh Allah. Atau Allah punya skenario yang berbeda, yang mungkin lebih baik daripada yang kita minta. Itu caranya. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.